Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dami Yusron dari SI17. Kali ini saya akan bersaksikan terkait tugas dari etika profesi. Topiknya adalah kejahatan cyber dalam dunia bisnis di Republik Indonesia. Nah, apa sih yang melatar belakangi dari topik ini? Jadi, banyak perusahaan di Indonesia yang masih kurang siap dalam menghadapi tantangan eh, dunia saat ini, yaitu ancaman kejahatan cyber. Padahal dunia bisnis ini menyimpan sekali banyak data-data rahasia ataupun data berharga, termasuk di dalamnya itu terkait informasi keuangan perusahaan, data pelanggannya mereka, ataupun rahasia dari proses bisnisnya mereka sendiri. Nah, beberapa perusahaan mungkin tidak menyadari resiko-resiko yang terkait dengan keamanan digital atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melindungi data mereka dari serangan cyber. Nah, definisi kejahatan cyber. Jadi kita mulai dari apa sih kejahatan cyber itu? Nah, jadi kejahatan cyber itu adalah sebuah aktivitas ilegal yang dilakukan melalui media teknologi digital. Kejahatan cyber ini meliputi serangan terhadap media komputer yang kita punya, terus nanti sama dia dicuri identitas kita, dan ini dilakukan penipuannya melalui online. Nah, jenis kejahatan ini meliputi dari phishing, malware, ransomware, ataupun masih banyak lagi gitu. Nah, karena saya menyebut phishing, phishing itu apa sih gitu? Phishing itu adalah sebuah upaya untuk memperoleh informasi yang sensitif seperti kata sandi ataupun nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai sumber terpercaya. Biasanya pelaku ini mengirimkan sebuah website ataupun link kepada korbannya, biasanya melalui WhatsApp, Instagram, dan nanti korbannya akan mengklik link tersebut. Nah, dari situlah pelaku akan mendapatkan sebuah data-datanya. Nah, lalu kedua, apa itu malware? Malware itu adalah sebuah perangkat lunak yang berbahaya yang bisa merusak sistem komputer kita. Nah, beberapa jenis malware ini meliputi virus, worm, dan trojan. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran data atau kerusakan sistem. Jadi, malware ini dia menyerangnya lewat sistemnya, dalam sistem. Yang ketiga, itu adalah ransomware. Ransomware itu adalah jenis malware yang memblokir akses ke sistem ataupun data kita sampai kita itu membayar tebusannya kepada si hacker tersebut. Nah, tentu saja ini menyebabkan kerugian secara finansial serta menyebabkan kehilangan data-data yang penting kita gitu. Nah, apa sih dampak dari kejahatan cyber itu sendiri? Kalau dari ketiga tindakan tadi, phishing, malware, dan ransomware. Pertama itu melalui teknik phishing, penjahat cyber mencoba memperoleh informasi rahasia gitu. Nah, jika berhasil, itu bisa mengakibatkan pencucian identitas, penipuan keuangan ataupun pelanggaran privasi. Jadi tiba-tiba nanti ada tagihan uang aja dari pinjol karena data-data kita sudah diambil. Lalu yang kedua ada malware. Malware itu dapat digunakan untuk mencuri, menghapus, ataupun merusak data dan informasi bisnis yang penting. Hal ini dapat menyebabkan kerugian keuangan, kehilangan kepercayaan pelanggan karena data-datanya bisa diambil oleh si hacker ini dan dijual oleh hacker gitu. Dan yang ketiga adalah ransomware. Ransomware mengenkripsi data dari sistem komputer. Kemudian penjahat cyber ini menuntut pembayarannya atau tebusannya itu untuk mendapatkan kunci deskripsinya tersebut. Jadi si pelaku ini memberikan sebuah gembok kepada si korban, dan korban ini kalau ingin buka gemboknya harus membayar tebusan. Tebusannya itu nggak murah ya, bisa miliaran. Dan kalau misalnya tidak ditebus, data-data yang kita punya itu akan disebar oleh si hacker tersebut. Nah, itu menyebabkan kerugian secara finansial yang sangat signifikan ya. Nah, lalu apa sih solusi untuk menjaga atau mencegah kejahatan cyber itu? Pertama, kalau kita punya perusahaan, kita harus memberikan pelatihan kepada karyawannya gitu. Dengan menyelenggarakan pelatihan keamanan cyber itu secara teratur untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang risiko dan teknik yang digunakan dalam serangan phishing, malware, dan maupun ransomware.
itu bisa dilakukan mungkin 3 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali, tergantung kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah monitoring system. Nah, kita ini melakukan pemantauan secara berkala gitu ya, misalnya seminggu sekali gitu, pemantauan secara terus menerus untuk mendeteksi kejadian awal aktivitas yang mencurigakan dari data kita gitu. Jadi sejak dini kita sudah mengetahui ada aktivitas-aktivitas yang sekiranya itu mencurigakan. Lalu yang terakhir adalah backup data. Jadi kalau misalnya pun kita terkena kejahatan cyber, setidaknya kita mempunyai backup data yang valid gitu. Nah, terakhir ini kesimpulannya, kejahatan cyber itu memang tidak bisa dihindari ya, tapi kita bisa untuk meminimalisirnya. Oke, mungkin itu saja. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.